Halo Bola Lovers, balik lagi sama gue Emo Herozikin dari Top Score TV. Kali ini balik lagi ke segmen Wah Sabi. Jadi gue akan mereview sepatu yang sabi-sabi sehingga lo menjadi kaget. Jadi namanya Wah Sabi. Asik. Sebelumnya gue juga pernah bikin video di Bola Love. Video membahas tentang 5 sepatu paling baru dari 5 brand. Dan sekarang kali ini gue akan membahas 5 sepatu bola. Ya, 5 sepatu bola paling terjangkau dari 5 brand. Sebelum masuk ke videonya, gue ingin informasikan dulu bahwa ada beberapa tipikal stud. Ya, mudah-mudahan informasi ini bisa lo garis bawahi supaya pada saat lo membeli sepatu bola nggak salah. Yang pertama, ada tipikal stud namanya stud bulat atau biasa disebut stud klasik. Nah, stud bulat ini biasa dimiliki pada zaman dahulu kala, pada saat sepatu sepak bola baru banget keluar, itu biasanya hampir semua studnya bulat. Ya wajar karena memang mungkin saat itu belum ada teknologi atau inovasi yang mengarahkan ke stud seperti bentuk lain, tapi yang stud pertama adalah stud bulat. Yang kedua adalah stud blade. Stud blade ini adalah stud yang tajam. Atau bisa mungkin lo sering temui ke sepatu-sepatu zaman sekarang ya, jadi studnya agak tajam, agak lancip, sehingga lancipnya tuh bukan di bagian bawahnya ya, tapi lancip di bentuk traksinya gitu. Nanti gue informasikan pada saat gue nge-review sepatunya. Dan yang terakhir adalah tipikal stud screw atau bisa dicopot pasang, bisa dimur gitu ya. Nah itu ada, tapi itu biasanya cocok ke lapangan soft ground. Dan di Indonesia pernah gue review juga, pernah gue diundang di salah satu channel YouTube. Gue informasikan bahwa di Indonesia jarang lapangan soft ground, sehingga lebih banyak lapangan-lapangan sepak bola yang ada pasirnya, terus juga lapangan sepak bola yang lebih ke nggak terlalu empuk ya. Jadi jarang orang Indonesia biasa menggunakan tipikal sepatu soft ground yang tadi gue bilang pakai studnya yang bisa di screw gitu. Nah biasanya ujungnya identik dengan besi. Nah, pertama gue akan mulai dari brand Nike. Nah, yang gue review, sebelum gue review sepatu ini, gue ingin informasikan bahwa ada 4 tier atau ada 4 grade dari sepatu Nike. Yang pertama adalah Nike Elite, yang kedua adalah Nike Pro, lalu Academy, lalu yang terakhir namanya Nike Club. Nah, yang gue review kali ini adalah Nike Club, yang mana itu adalah tier paling terakhir. Nah, kalau ngomongin masalah tier paling terakhir, sebelum gue ke sepatunya, gue ingin informasikan dulu sama lo bahwa jangan berharap terlalu banyak pada fitur dan kualitas lo. Kalau misalkan lo hanya memiliki budget yang tipis. Nah, maka dari itu, kenapa ini kan bisnis ya. Maka dari itu kalau misalkan lo lihat di tier 1 itu ada Elite, harganya 3 juta sampai 4 juta. Yang bawahnya juga 2 juta sampai 3 juta, dan seterusnya. Maka dari itu, kalau misalkan gue review nanti lo ngeliat sesuatu yang dalam tanda kutip biasa-biasa aja, ya iyalah, namanya juga budget kita biasa-biasa aja. Oke, yang pertama adalah Nike Legend 8 Club. Ini dia sepatunya. Nah, lo semua yang sedang menyaksikan, harga sepatu ini bisa dibilang tergolong murah untuk sekelas Nike. Kenapa? Karena kalau misalkan pada umumnya Nike itu bisa jadi harganya, seingat gue kalau misalkan yang di atas ini itu ada namanya Nike Legend Academy. Nah, yang ini Club, yang Legend Academy itu harganya kalau tidak salah 1,1 jutaan gitu harga bandrolnya. Dan ini harganya 699.000. Nah, gue ingin informasikan bahwa bedanya Academy dan yang gue pegang ini, yang namanya adalah yang Club, itu bedanya dari bahannya, dari outsole-nya, dari hampir semuanya. Maka dari itu sebenarnya yang gue bilang bahwa ketika lo menyiapkan budget yang sedikit untuk, jadi budget 600-an atau 699 untuk sekelas Nike itu dibilang Nike mungkin budgetnya kecil kali ya. Padahal kalau misalkan lo belanja di brand lokal, lo bisa dapetin cukup bagus untuk harga segitu ya kira-kira. Nah, sepatu yang gue review kali ini adalah salah satu sepatu yang gue rekomendasikan untuk harga yang sangat terjangkau, meskipun terjangkau ya sekitar 699, tapi di Top Score tuh kalau nggak salah jadi 555.000. Jadi lo bisa dapatkan segera lob, asik promosi lagi, nggak apa-apa kan? Oke, untuk sepatu ini sebenarnya adalah tipikal sepatu yang sangat gue sukai karena studnya masuk ke dalam stud yang klasik, stud yang bulat ya. Stud bulat ini sebenarnya adalah tipikal stud yang cocok di semua posisi, semua lapangan. Jadi ada hard ground, ada firm ground, ada juga soft ground. Dengan stud kayak begini dia cocok untuk digunakan di semuanya. Nah, ini adalah tipikal stud yang gue rekomendasikan, seperti yang tadi gue pernah bilang di video. Oke, yang kedua adalah berasal dari brand Adidas. Ini juga, seperti gue informasikan, Adidas juga punya tier. Jadi, buat lo yang ngincer brand-brand luar, kayak Adidas, kayak Nike, kayak Puma, itu mereka punya, punya grading.
Loh, jadi lu mengetahui gradingnya itu dari angka di belakangnya. Nah, yang gua review ini ada, jadi kalau Adidas tuh ada Adidas bla 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 plus titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Nah, biasanya berdasarkan tahun. 19.1 berarti itu 2019. Terus juga 20.1 berarti itu 2020. Nah, ini yang gue review kali ini 19.4, yang mana terakhir akhir tahun kemarin itu titik 4 dan grade-nya atau grade-nya paling murah dan juga harganya juga paling murah. Nah, ini dia sepatunya. Ini adalah Adidas Copa. Ingat siapa yang paling identik dengan Copa? Ya, ada Paulo Dybala. Yoi, Paulo Dybala identik banget dengan Adidas Copa. Dan yang gue pakai ini juga salah satu sepatu yang dia gunakan. Nah, titik 4 kali ini, seperti yang gue bilang ya, kalau misalkan lo naik lagi grade-nya ke titik 3 atau titik 2, ini semua udah full kulit. Tapi kalau ini synthetic leather namanya. Sintetis, bahan sintetis yang mirip dengan kulit. Jadi looks like kelihatan kayak kulit, tapi pada saat lo gunakan nggak senyaman kulit atau nggak seelastis kulit. Nah, ini uppernya. Terus juga biasanya banyak tuh perubahan-perubahan dari mulai jahitan, dari mulai warna yang sedikit berbeda dengan tier di atasnya. Pokoknya banyak perubahan-perubahan yang terjadi ketika grade-nya turun. Nah, salah satunya juga perubahan pada outsole. Nah, outsole-nya juga berbeda nih dengan tier yang titik 3 dan titik 2 dan titik 1. Apalagi yang plus. Nah, yang plus itu yang digunakan oleh para pemain pro-nya. Nah, Adidas ini harganya adalah 650.000 atau 649. Nah, lo bisa didapatkan di Top Store segera, sekarang. Jangan sampai ditunda-tunda loh. Oke, kita masuk ke sepatu berikutnya. Yang berikutnya masih berasal dari brand asal Spanyol, yang mana namanya adalah brand X Munich. Dan sepatu ini adalah sepatu yang sebenarnya X Munich tuh awalnya nggak terlalu punya spesifikasi atau keahlian di bidang sepak bola. Meskipun sebenarnya di Spanyol sana banyak juga para pemain sepak bola yang menggunakan X Munich. Tapi yang gue review kali ini adalah X Munich One Indo atau yang diproduksi di Indonesia, bukan yang diproduksi di Spanyolnya. Nah, ini menurut gue harganya sangat-sangat terjangkau dan juga ini bisa gue jadikan rekomendasi buat lo semua yang ingin mencoba brand di luar Adidas atau Nike yang mainstream dan lo bisa menggunakan sepatu ini. Ini dia sepatunya. Ya, kalau misalnya gue lihat ya, ini harganya cuma 399.000. Loh, bayangin, 399.000 lo bisa dapat sepatu dengan X kayak begini. Nah, ini tipikal studnya adalah stud yang blade. Dan mereka mengklaim bahwa ini firm ground, artinya cocok buat semua model lapangan. Tapi gue sarankan ketika lo menggunakan sepatu ini di lapangan yang agak berpasir, lebih baik menurut gue pakai stud yang bulat. Seperti yang tadi di yang pertama tuh, yang Nike. Nah, itu studnya bulat, kalau yang Adidas tadi agak blade. Jadi kalau gue sarankan, kalau lo ada lapangan, ada pasirnya, pakainya yang studnya bulat aja. Nah, kalau gue boleh review nih, uppernya adalah sintetik Lea, jadi mirip-mirip Lea, tapi ini lebih ke sintetik. Terus juga, ya apa yang lo harapkan lah dengan harga segitu ya, ketika lo mengincar sebuah sepatu. Jadi nggak terlalu banyak fitur-fitur selain model, paling yang bisa dilebihkan modelnya aja. Nah, kalau misalkan model ini gue lihat cukup unik karena ada X-nya di sebelah sini. Ya, cukup unik karena ada X-nya di sebelah sini, dan menurut gue ini yang bikin lo unik adalah ketika lo menggunakan sepatu ini lo berbeda dengan orang kebanyakan. Orang-orang pakai Nike, pakai Adidas, tiba-tiba di sepatu lo ada tulisan X. Orang-orang bertanya ini apaan? Padahal harga sepatunya cuma 399.000. Paham? Kita lanjut ke brand lokal. Pasti lo menunggu-nunggu. Oke, yang berikutnya kita mulai brand lokal. Berarti nomor keempat ya. Ini brand lokal. Namanya Specs, ya everyone knows siapa itu Specs, anak-anak bola apalagi, karena memang terkenal banget. Specs itu salah satu brand yang memang dulunya mulainya dari brand sepak bola, jadi bukan brand futsal. Jadi anak-anak zaman sekarang mungkin banyak yang menyangka Specs itu adalah sepatu futsal. Dulunya awalnya dia memproduksi sepatu sepak bola dulu. Nah, mereka sudah spesialis di bidang ini, namanya adalah Specs Sparta. Harganya hanya 299.000. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi, tapi kebetulan stoknya tidak tersedia di Top Store karena murah banget, jadi cepet banget habisnya. Dan sepatu yang gue review ini menurut gue lumayan. Nah, ini dia sepatunya. Nah, sepatunya yang gue review kali ini adalah Specs Sparta. Ini ada beberapa warna sebenarnya, tapi yang gue ambil warna merah sama hitam. Hitam. Nah, ya agak lumayan karena harganya menurut gue murah banget untuk sepatu sepak bola. Jadi kalau misalkan lo yang baru coba-coba main sepak bola dan mungkin budgetnya terbatas, lo bisa pakai sepatu ini. Kalau menurut gue, kalau gue boleh bilang, ini rasanya ya, kalau memang lu jago ya, ini rasanya sama aja kayak tadi lu menggunakan sepatu-sepatu yang lain. Bedanya sepatu-sepatu yang pertama, kedua, dan ketiga yang tadi gua review, bedanya cuma orang yang memperhatikan aja. Jadi sebenarnya harga itu mahal
ketika orang yang memperhatikan, kalau lu yang memakai rasanya sama-sama aja kalau untuk yang tier titik 4 ya, yang maksudnya yang paling terakhir. Tapi kalau misalkan kita ngomongin titik 1 yang plus, nah itu rasanya beda, teknologinya kerasa. Nah nanti akan gue review di kesempatan lain. Tapi kalau misalkan yang grade terakhir gini, jadi yang lo rasakan itu sama aja seperti menggunakan sepatu pada umumnya, sepatu-sepatu yang tier paling bawah. Tapi yang beda itu adalah bagaimana orang mencitrakan sepatu lo. Kalau lo pakai Adidas, meskipun yang paling mahal, meskipun yang paling murah, orang nyangkanya, wih Adidas. Tapi kalau lo pakai sepatu ini, ya udah murah, specs lagi gitu padahal. Padahal mas, kalau emang skill mah, lo tetap diapresiasi kok, tenang aja. Nah ini tipikal stud yang nggak blade, nggak tajam juga, tapi ini tipikal stud yang menurut gua masih ready to firm untuk semua ground yang ada di Indonesia, kecuali ground yang ada pasirnya. Gue tetap merekomendasikan, ini cukup gue rekomendasikan karena nggak terlalu tajam-tajam banget ujung-ujungnya. Jadi ini bisa lo gunakan juga kalau misalkan di daerah lo, atau di desa lo, atau di kampung lo, atau di tetangga-tetangga lo punya lapangan yang studnya, lapangan yang bentuknya nggak terlalu proper. Ada pasirnya, ada bloknya, ada beceknya, ada juga rumputnya. Lo bisa pakai sepatu yang lagi gue pegang kayak ini. Namanya adalah Specs Sparta, harganya $299, belum didiskon di Top Score. Mampir aja ke web kita. Oke, yang terakhir adalah sepatu dari brand Orthosafe. Sepatu ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue tergolong murah banget untuk kualitas yang lumayan banget. Dan menurut gue ini adalah salah satu sepatu yang sangat gue rekomendasikan buat lo semua. Yang apa ya? Ya memang ya lagi-lagi ngomongin masalah budget sih ya. Tapi sepatu ini menurut gue cukup proper kok. Dan memang sejauh gue menjual sepatu ini, banyak yang merasakan bahwa sepatu ini bukan sepatu asal-asalan meskipun harganya cukup murah. Nah ini dia sepatunya. Namanya adalah Orthosafe Mirage. Asik. Kalau kita lihat lagi-lagi gue bilang, kalau tadi sebelumnya si Specs itu uppernya sintetis, nah Orthosafe Mirage ini uppernya juga sintetis, tapi sintetik apa ya, ini dibilangnya mungkin sintetik tapi ada patternnya atau ada motifnya. Kalau misalkan ini di bagian luar sini, jadi ada motifnya sedikit-sedikit kayak ada corak-corak gitu. Dan menurut gue yang gue suka dari sini adalah paduan warnanya. Jadi ada beberapa warna. Nah sepatu yang gue review ini ada warna navy dan paduannya dengan warna hijau. Nah kali ini kalau Specs itu studnya tumpul atau bisa dibilang agak mirip-mirip bulat. Nah kali ini studnya blade atau tajam. Nah ini bisa lo gunakan di lapangan firm ground, tapi tidak cocok di lapangan soft ground atau lapangan-lapangan yang basah. Nah dapat ya poinnya? Oke, ini harganya hanya 249.000, di Top Score tuh di diskon jadi 219.000 kalau nggak salah. Dan lo bisa langsung mampir ke website kita atau bisa langsung tanya-tanya atau mampir ke channel kita di Top Score TV. Itu aja, terima kasih Bolalop atas kesempatannya untuk gua review. Kita akan punya segmen lain dan gua akan total untuk nge-review dan menjelaskan seputar persepatuan di Indonesia. Jangan lupa, ini adalah segmen Wah Sabi. Gua udah mereview semua sepatu-sepatu yang sabi-sabi sehingga lu menjadi wah atau kaget jadi disebutnya Wah Sabi. Jangan lupa subscribe channel Top Score TV dan jangan lupa subscribe channel Bolalop, dan jangan lupa kasih rekomendasi atau judul apa di kolom komentar. Maafin gue kalau punya salah, namanya manusia pasti tempatnya salah. Kalau lo ada yang lebih tahu silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.